Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasanah Novianti dengan nomor NIM 2892150265 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampunya Bapak Rahmat Pamukti, SE, MSI. Saya ingin menjelaskan fungsi pajak bagi kita. Kita ke pengertian pajak dulu. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan suatu negara. Pengertian pajak juga diartikan sebagai iuran wajib dari rakyat untuk negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembelajaran Hukum Pajak karya Safir Ramdhani, SEMM. Arti pajak adalah suatu kewajiban yang dibayar oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan negara agar terciptanya kesejahteraan umum. Pajak itu untuk apa? Pajak bermanfaat untuk membiayai berbagai anggaran belanja negara dan berguna untuk kepentingan bersama. Orang yang membayar pajak disebut wajib pajak atau WP. Sifat pajak adalah memaksa. Hal ini berdasarkan undang-undang. Pajak digunakan untuk keperluan negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat serta pembangunan nasional. Segala sesuatu tentang pajak mulai dari pemungutan, pelayanan, dan pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Lalu fungsi pajak. Yang pertama, fungsi pajak anggaran atau budgeteer. Pajak berfungsi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Pajak untuk pembiayaan pembangunan, uangnya dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Lalu yang kedua, fungsi pengatur. Pajak memiliki fungsi untuk mengatur segala pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Fungsi pajak sebagai pengatur bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh, fungsi pajak dalam rangka mendapatkan penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Maka pemerintah akan membuat berbagai macam fasilitas keringanan pajak, sehingga menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi pajak sebagai stabilitas artinya pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi bisa dikendalikan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Fungsi pajak retribusi pendapatan adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara. Nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Fungsi pajak ini termasuk juga untuk membiayai pembangunan dan bertujuan agar membuka kesempatan kerja dan harapan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu, yang kelima, fungsi pajak bagi wajib pajak atau masyarakat. Di setiap pajak yang kita bayarkan memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga negara.
Hadirnya infrastruktur jalan dan bangunan yang memadai, taman kota, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh negara adalah bentuk dari penyaluran pajak yang kita bayarkan. Ya, sekian presentasi dari saya tentang fungsi pajak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.